Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Syukur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Jamaah yang berbahagia, seperti biasa setelah kajian pada subuh nanti akan dilanjutkan dengan sarapan yang telah disediakan oleh ibu-ibu kelompok 1 jamaah Masjid Baitul Syukur. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Ustaz Putra Nabi Hasbi sudah berada di tengah-tengah kita. Maka sebelumnya marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat waktu, marilah pengajian kajian pada subuh pada Jumat 25 Oktober 2024 kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Furqan Hasbi kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita coba kembali untuk thalabul ilmi, melanjutkan kajian tafsir Al-Maraghi yang sudah sampai pada ayat 41 dan kita akan melanjutkan 42, 43, ayatnya ada di halaman 96. Dan nanti kita akan baca lanjutan keterangan dan penjelasannya pada halaman berapa? 101. Baik, kita setelah bersyukur pada Allah Ta'ala, kita bersolawat dulu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, perkataan maupun keteladanan. Untuk mengawali kajian kita, sebelum membaca tafsirnya atau keterangannya, kita baca 2 ayat dari ayat 42 sampai 43 di halaman 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batil. Wa la talbisul haqqa
samping terjemahannya ada di 97, kita juga mendapatkannya di ayat 101 di huruf H. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Larangan pertama tentang mencampur, yang berarti merubah ayat-ayat Allah. Sedang larangan kedua tentang menyembunyikan ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab mereka mengenai nubuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lanjut, ayat-ayat yang kita baca ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Jadi di ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah kita masih seputar Bani Israel, yang di sini ada kata larangan, yaitu la talbisu, ya. Jadi jangan mencampur adukan. Dalam istilah Arab, larangan itu an-nahyu, yang kemudian menjadi sebuah kaidah al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Jadi asal hukum larangan itu berfungsi untuk menunjukkan hukum haram. Jadi hukumnya haram mencampur adukan antara al-haq, yaitu kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Jadi ini berlaku untuk Bani Israel. Tapi bukan berarti ayat ini selesai dengan tidak adanya Bani Israel. Tapi ayat ini masih berlaku baik untuk mereka, ya, orang-orang Yahudi yang mungkin masih ada di zaman sekarang, juga berlaku bagi pembaca Al-Quran khususnya dari kalangan muslimin. Artinya kita orang Islam juga termasuk yang dilarang, ya, untuk mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Nanti kita bisa mengikuti keterangan yang ada di buku Marawi ini, antara penafsiran yang ditujukan kepada Bani Israel maupun sebagai tafsiran untuk kita yang membaca kitab Al-Quran atau untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di situ wataktumul haqqo, tidak menggunakan kata larangan, ya, tapi langsung menggunakan kata taktumu, artinya menyembunyikan. Tapi karena didahului huruf wa yang merupakan harful atfi, huruf penyambung, maka di situ seakan-akan ada huruf la antara wawu dengan taktum. Jadi wala taktum, yang maksudnya adalah jangan menyembunyikan. Jadi kalau yang tidak memperhatikan bahwa ini nyambung dengan wala talbisu, seakan-akan malah menunjukkan kebolehan menyembunyikan kebenaran, bisa salah paham. Jadi di sini seakan mengatakan la talbisul haqqo la taktumul haqqo. Jadi sekalipun tidak ada huruf la sebelum taktumu, tapi menunjukkan redaksinya
yang aslinya taktumuna. Ini sambil sedikit-sedikit belajar antara nahwu dan sorof. Jadi dalam sorof yang menunjukkan antum, kalian, itu taktumuna. Tapi karena ada huruf la, yaitu harfun nahyi, huruf larangan, sekalipun di sini tidak tertulis, tapi dia hakikatnya ada, atau awalnya ada tapi disembunyikan atau dihilangkan, namanya mahdhuf. Nah, maka di sini untuk menunjukkan ada huruf la yang mahdhuf, dengan melihat taktumu, mestinya taktumuna, tapi ternyata tidak ada nunnya. Nah, ini menunjukkan ada huruf la yang tersembunyi. Atau dengan bahasa guyonan, kita punya indera kelima ya, mampu mendeteksi di balik kata taktumu ada huruf la yang tersembunyi. Nah, ini kita bisa menembus pandang. Maka kadang belajar bahasa Arab seakan kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, karena ini memahaminya dengan pendekatan ilmu nahwi ya. Jadi aslinya wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo. Nah, makanya dalam terjemahan menjadi tahu ya, tentu penerjemahnya sudah paham ada huruf la yang tersembunyi, sehingga diulanglah kata janganlah ya. Janganlah kamu sembunyikan ya kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Wa antum ta'lamun, wawu kemudian antum ta'lamun, ini menunjukkan hal, kondisi ya. Jadi wawu di situ untuk menunjukkan wawu haliyah, artinya menyembunyikan kebenaran dalam kondisi sebenarnya tahu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak tahu, tidak menyampaikan kebenaran, ya itu bisa dimaklumi karena ketidaktahuan. Kalau ini tahu tapi menyembunyikan. Nah, lalu diringkas di dalam penjelasan di dalam ayat ini ada dua larangan. Tadi sudah kita baca. Larangan pertama ya, itu tentang mencampur, yaitu la talbisu. Larangan kedua yaitu tentang menyembunyikan, la taktumu. Jadi senada, jangan mencampur adukan kebenaran, lalu pasangannya dengan kebatilan. Kemudian jangan menyembunyikan kebenaran sementara dalam kondisi mengetahuinya, padahal kamu mengetahuinya. Jadi kata al-haqqo diulang dua kali. Artinya Bani Israel, atau mungkin lebih gampangnya mengatakan orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW melakukan dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama ya, dia tetap menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran yang dicampur adukan dengan kebatilan. Ini nanti kaitannya dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah dicantumkan dalam kitab Taurat. Nanti Nabi dari sisi fisiknya, dari sisi sifatnya itu sudah digambarkan dalam kitab Taurat, yang seharusnya mereka orang Yahudi tahu bahwa kemunculan Muhammad di masa itu sebagai nabi dan rasul karena sama persis dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam kitab Taurat. Tapi mereka menyatakan ya memang ini Muhammad, tapi tidak yang dimaksud apa yang ada dalam Taurat. Nah, itu seakan-akan mereka mengakui, tapi sisi yang lain dia mencoba mengelak. Ya memang benar, tapi nah itu namanya mencampur adukan. Jadi
Jadi satu sisi mengakui kebenaran, tapi sisi yang lain menolak kenyataan. Dan kalau kita amati dari peristiwa yang terjadi, karena faktor kedengkian. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena ternyata Nabi terakhir bukan dari kalangan Bani Israel yang mereka harapkan. Jadi apa yang dibaca dalam kitab Taurat menunjukkan ini loh, Muhammad benar-benar sesuai kitab Taurat, ya. Tapi mereka satu sisi menolak. Kenapa? Karena ternyata bukan dari kalangan mereka, sehingga berusaha bagaimana mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan yang kedua lebih parah, yang dalam kitab Taurat ada, mereka nggak mau membacakan kepada umatnya. Mereka tidak mau menyampaikan, khususnya para rahibnya, para pendetanya, para kiai ulamanya orang Yahudi. Itu kalau bicara ayat yang terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tentang fisiknya telah digambarkan dalam kitab Taurat, mereka nggak mau menyampaikan, sengaja menutup-nutupi, sengaja menyembunyikan biar umat nggak ngerti. Nah ini berkaitan dengan taktumu, ya, mereka menyembunyikan. Jadi lebih parah daripada apa yang mereka lakukan pertama, menyampaikan kebenaran tapi dicampur adukan. Yang kedua, mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Nah, maka di sini kita lanjut dulu berkaitan dengan ini. Ayat ini menjelaskan cara mereka berbuat sesat dan menyesatkan. Jadi perbuatannya sudah sesat, tapi lebih parah lagi menyesatkan umatnya. Ini kan ditujukan kepada para ulamanya. Jadi ulama Yahudi mereka sesat sekaligus menyesatkan. Jadi kalau sesat hanya untuk diri sendiri, tapi kalau kemudian orang yang seharusnya menyampaikan tapi menyembunyikan, ya, itu menyesatkan. Karena dalam kitab-kitab mereka tersebut hal-hal satu, mengingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu di tengah mereka, dan terjadi pada mereka keanehan-keanehan yang mengejutkan hati. Yang kedua, Allah akan membangkitkan seorang nabi dari keturunan Ismail di tengah-tengah mereka. Dia akan mendirikan satu umat. Dia adalah anak keturunan Hajar. Dan Allah terangkan tanda-tanda nabi keturunan Ismail ini dengan terang, tidak samar sedikit pun, dan tidak kabur. Artinya sudah terang benderang tercantum di dalam kitab Taurat. Lalu para pendeta dan para rahib mengaburkan hal ini kepada masyarakat dengan menukar yang benar dengan kebatilan. Mereka kaburkan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah di antara nabi-nabi yang diterangkan oleh Taurat tanda-tanda kepalsuannya. Wah, malah yang diarahkan bahwa memang ini nabi tapi nabi palsu gitu. Mereka sembunyikan sifat-sifat yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang telah mereka ketahui. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwa ini Muhammad adalah nabi yang sesuai dalam kitab Taurat, tapi mereka sembunyikan dan mereka sendiri nggak mau mengakui. Tahu tapi nggak mau mengakui. Pokoknya angel dikandani. Ini angel lah, susah kalau sudah bicara dengan mereka yang pendusta, mereka yang berbohong, ya apapun, ya tetap mereka akan melakukan itu dan berulang-ulang. Ini tidak saja berlaku kepada orang Yahudi, bahkan kepada umat Islam pun masih ada. Ya tidak menuduh siapapun, tapi ada banyak orang yang mengakui kebenaran Al-Quran
tapi kadang-kadang satu sisi mengakui Al-Quran ini benar, firman Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi sisi yang lain mereka umat Islam itu sendiri tidak mau menerima. Ya, ini hanya contoh saja. Umpamanya sudah jelas ayatnya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kata-kata mengharamkan riba ini sudah paling banyak dihindari oleh umat Islam. Nanti paling ya kalau zaman Nabi kan belum ada bank. Kalau zaman sekarang kita susah menghindari bank, yaitu mungkin ayatnya cocoknya zaman dulu. Padahal umat Islam sendiri dan membaca ayat ini, intinya sudah kalau bab-bab itu nggak usah dibahas lah, nggak nyaman didengarnya. Kan ini umat Islam saja menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Ternyata ketika Al-Quran mengkritik orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ayat-ayat Taurat tentang Nabi, ternyata umat Islam ada pula yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau dibahas di tengah masyarakat. Ini khususnya kepada para kiai, para ustadz, para mubalik. Nah, masyarakatnya tambah cocok, lanjutkan. Orang sedang dibahas rapi nak di rumah, oke kan gitu. Mumet nanti kan. Ya kalau dibahas itu nanti semuanya wah ini aneh lah, dihindari. Beli apa namanya, ya dalam kehidupan bermasyarakat kita sering ya transaksi melalui bank, ternyata di bank ada unsur ribanya, ada bunganya, ada ini. Itu nanti aja lah, yang urusan lain aja yang dibahas, yang nyaman-nyaman saja. Nah ini contoh sifat umat Islam yang kalau kita kaitkan ya mirip-mirip Yahudi. Waspadalah, waspadalah, jangan sampai kita menyerupai orang-orang Yahudi yang memang menghindar dan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, bahkan menghindar untuk tahu tentang kebenaran itu sendiri. Nah, ini biar kita tidak hanya menuduh orang Yahudi yang berbuat demikian, tapi terkadang ini terjadi pada umat Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lebih lanjut terkait dengan keterangan ini, bahwa mereka menyembunyikan pengetahuan mereka tentang sifat para nabi yang jujur, dan mereka mengajak manusia ke jalan Allah. Mereka menolak jalan yang lurus dengan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menambahkan keterangan-keterangan dusta, tradisi-tradisi bid'ah. Jadi istilah bid'ah juga ditujukan untuk orang Yahudi. Bid'ah yang dibuat berdasarkan takwil. Ya, takwil artinya menafsirkan dan mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Sebagian orang-orang dahulu yang mereka jadikan sumber agama. Jadi orang-orang Yahudi seakan kembali ke pemahaman ulama salaf Yahudi gitu, ulama-ulama terdahulu. Dan mereka beralasan bahwa orang-orang dahulu lebih mengerti maksud ucapan para nabi dan lebih fanatik sikapnya dalam mengikuti mereka. Karena itu, maka bagi orang-orang yang datang kemudian, hendaklah mengikuti ucapan mereka itu. Bukan sabda para nabi yang sulit kita mengerti. Begitulah anggapan mereka. Jadi cara mereka menolak kebenaran ya tadi mencampur adukan, bahwa ini kalau toh ada kesamaan antara isi Taurat dengan faktanya ini Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian, tapi ini sebenarnya nabi palsu. Atau mereka mengatakan bahwa yang namanya ucapan-ucapan ya atau penafsiran apa yang ada di dalam Taurat ini cocokkan saja dengan penafsiran ulama terdahulu.
yang intinya ingin mengatakan Muhammad ini bukan nabi, itu saja kesimpulannya. Jangan menerima apa yang diucapkan Muhammad, tidak usah didengar, nggak usah dipercaya. Jadi mereka benar-benar menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekedar mengulang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terus mengkaji sirah nabawiyah, betapa beratnya menjadi Nabi Muhammad SAW. Sejak awal munculnya dan pernyataan diri sebagai seorang nabi itu sudah ditolak. Sebelum berhadapan dengan orang Yahudi ketika masih di Mekah, yang dihadapi adalah masyarakat tradisional yang kemudian akhirnya disebut jahiliyah. Mereka ibadahnya dengan tawasul melalui menyembah berhala. Nah, ini yang kemudian diluruskan, jangan menyembah berhala. Tapi mereka menolak bahwa cara ibadah ini sudah dari nenek moyang. Kamu baru lahir kemarin sore, ngapain ngatur-ngatur, ngapain merubah-rubah. Akhirnya Muhammad dimusuhi. Walaupun mereka mengakui seorang Muhammad sejak mudanya baik-baik saja, orang yang jujur, omongannya mesti benar, apapun yang diucapkan mesti adalah hal kebenaran. Tapi giliran mengatakan cara menyembah kepada Allah langsung, tanpa melalui perantara berhala, tanpa menyembah dengan patung-patung, tapi mereka menolaknya dan dimusuhi. Sepanjang Nabi berdakwah di Mekah, hampir selama itu pula direncanakan untuk dibunuh. Jadi Nabi Muhammad terancam pembunuhan dan para pengikutnya diancam, diteror. Jadi terorisme sudah ada di kalangan orang-orang Mekah saat itu. Bahkan benar-benar menangkap sebagian orang Islam yang mendukung Nabi Muhammad SAW dan disiksa. Nah, untuk keamanan Nabi menyarankan sebagian umat Islam hijrah. Waktu itu belum ke Madinah, masih ke Habasyah. Dan itu sejak tahun ke-5 kenabian. Artinya umat Islam yang jumlahnya sedikit untuk pindah tempat, ya. Dan mereka hanya modalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi umat saat itu yang beriman, yang disebut orang Islam, orang mukmin, itu modalnya hanya la ilaha illallah. Belum ada sholat, belum ada syariat seperti zakat, belum ada perintah. Sekalipun sudah ada ibadah haji di Mekah, tapi belum ada syariat resmi yang menurunkan tentang watimul hajja wal umrah lillah, sempurnakan umrah dan sempurnakan haji dan umrah. Nah, karena Allah itu belum ada. Artinya syariat yang ada hanya syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya saat itu meninggal, dijamin masuk surga. Karenanya Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jadi terkesan di masa itu masuk Islam gampang. Modal masuk surga cukup mengucapkan la ilaha illallah, karena belum ada sholat, belum ada zakat, dan belum ada syariat yang lain. Nah, itu untuk menggambarkan betapa beratnya menjadi seorang Muhammad, statusnya Nabi dan Rasul. Dan selama 13 tahun itu benar-benar dimusuhi terus. Kemudian di usia 55, dari usia 40, dari usia 40 sampai 53, ya, itu Nabi di Mekah penuh tantangan dan rintangan. Kemudian ada perintah untuk hijrah ke Madinah dengan harapan di sana selesai masalah. Ternyata tidak, malah berhadapan dengan orang Yahudi di Madinah. Jadi tantangan baru. Itu pun belum lepas dari
musuh lama, orang-orang Mekah itu tidak membiarkan Nabi Muhammad hidup di Madinah dengan aman dan nyaman. Mereka masih mengejar-ngejar, dari mulai perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun keempat, itu masih dalam rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan itu terus berjalannya waktu. Jadi 13 tahun di Mekah penuh tantangan dan rintangan. Ketika hijrah itu pun masih penuh tantangan dan rintangan. Jadi kalau dirangkum, Nabi Muhammad SAW selama berdakwah itu terus-menerus mendapat teror selama 21 tahun. Jadi kenyamanan itu di akhir-akhir hayatnya. Jadi kira-kira sebelum beliau wafat, ya 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, itu yang sudah agak merasa aman, nyaman, tidak begitu banyak tantangan dan rintangan. Jadi kalau kita kemudian menyampaikan kebenaran, lalu ada yang menantang, ada yang melarang, ada yang menghina, ada yang melecehkan, belum seberapa dibandingkan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara yang kita baca ini periode Medina, dan fokusnya berhadapan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dalam hal ini mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu mengkaitkan antara ayat dengan sejarah, biar kita juga ikut memahami betapa beratnya menjadi seorang nabi, menjadi juru dakwah, menjadi orang yang mengajak kebaikan dan kebenaran. Itu tidak mudah. Walaupun kita di Indonesia ini boleh dibilang ya aman-aman saja, ya, tapi tetap saja ada upaya usaha dari berbagai pihak yang kemudian umat Islam yang sudah mayoritas diobok-obok terus dengan berbagai macam cara. Ya, tadinya umat Islam sudah mulai ada bersatu dengan berbagai organisasi, dengan berbagai kelompok menjadi satu, ya. Tapi sekarang diobok-obok lagi, ya. Ini hanya contoh, ya. Coba kita mengenang tentang peristiwa ada kumpulan umat Islam 212 umpamanya. Itu kan lintas organisasi, lintas ormas, lintas pemahaman, mereka menjadi satu, seakan umat Islam rukun, ya, bersatu. Belakangan diobok-obok. Ini hati-hati, pemahaman habaib yang penuh dengan kesatan. Habaib ini dari Baklawi yang tidak nyambung ke Nabi. Ini entah itu benar atau salahnya, tapi itu adalah cara bagaimana biar umat Islam tidak bersatu lagi. Hanya sekarang antara habaib dengan para kiai musuhan. Jadi ini diobok-obok lagi. Jadi akhirnya sudah semakin lemah lagi dengan diiringi kondisi politik yang terjadi. Jadi itu pun nanti ada yang mengamati bahwa obok-obok ini juga ada hubungan dengan dunia politik untuk melemahkan umat Islam biar tidak satu suara. Nah, ini perlu juga kita waspadalah terkait dengan isu-isu yang berkembang. Hingga ada orang mengatakan, sudahlah, kita nggak usah ngurusi nasab orang, mari kita urusi nasib kita sendiri. Apakah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat? Kalau toh memang mereka nasabnya nggak nyambung sama Nabi, ya sudah, urusan mereka, salah mereka, dosa mereka. Ngapain kita ngobong-ngobong urusan mereka? Toh kamu juga nasabnya nggak jelas. Apakah nasab yang mengobong-obong itu kalau disambung suruh menyebutkan sampai nenek moyang bisa seperti mereka yang menyambungkan sampai Nabi? Nah, itu kalau mau debat dalam urusan nasabnya orang, juga nasab yang kritik harus dicek. Siapa nenek moyangmu, kan gitu. Ini kalau mau ikut campur, tapi kita nggak usah terlalu dalam mencampur, ya, mencampuri urusan ini, perdebatan. Terlalu menyita waktu dan menguras energi.
mari kita fokus saja memahami lagi ayat Al-Quran yang semestinya. Nah, kembali bahwa apa yang kita baca ini kaitannya dengan peristiwa di zaman Nabi di Madinah antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi, dan khususnya yang ada di kota Madinah adalah Bani Nadir. Dan Bani Nadir di awal kedatangan Nabi Muhammad SAW mereka masih pro, artinya masih mendukung Nabi Muhammad. Bahkan ketika akan berhadapan dengan orang-orang kafir Mekah, mereka siap mendukung. Bahkan dalam catatan sejarah ada yang ikut berperang di perang Uhud. Ada orang Yahudi yang ikut perang di saat terjadi perang Uhud tahun ketiga Hijriah dan masuk dalam kelompok yang tewas dalam perang itu. Lalu ada yang menyebut ini masih kelompok syuhada, kan keren loh. Orang Yahudi tapi dianggap mati syahid. Karena apa? Ikut berperang dalam perang Uhud. Karena waktu itu orang Yahudi Bani Nadir masih pro dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu sisi nggak mengakui kenabian, tapi mau perang, itu loh, aneh. Ya, untuk kepentingan-kepentingan politik juga. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian memberi penilaian, hada Yahudi khairul Yahud. Ya, ini orang Yahudi tapi sebaik-baik Yahudi gitu. Karena mau perang dan sampai mati syahid. Nah, itu nanti pembahasannya lebih panjang terkait dengan perang Uhud dan orang-orang yang menjadi korban perang di perang Uhud. Ya. Jadi ini seperti halnya sekarang yang terjadi di Palestina, kemudian di Libanon, ya, melibatkan berbagai negara antara Israel, kemudian Iran, ada kelompok Houthi, ada kelompok Hizbullah, ada Hamas. Satu sisi adalah memang antara Yahudi dengan Islam, tapi sisi yang lain ada urusan politik, dan lebih tepat adalah Zionis, ya, Israel yang ingin menjajah, ya, bukan saja Palestina, ingin mengembangkan wilayahnya sampai Libanon, nanti ingin mengembangkan ke Syria, bahkan konon kabarnya ingin menguasai sampai Arab Saudi, sehingga diharapkan nanti bisa menaklukkan Mekah dan nanti di bawah jajahan Zionis Yahudi. Itu harapan mereka. Jadi Israel Raya, maka Timur Tengah nanti dianggap sebagai milik Israel. Jadi secara bertahap. Nah, yang mereka inginkan adalah wilayahnya. Maka mengebom, membunuh siapapun, bagi mereka nggak ada urusan. Yang penting nanti setelahnya wilayah tanahnya mereka kuasai. Nah, artinya ada yang mengatakan sebenarnya bukan murni perang agama, tapi lebih kepada kepentingan politik, kekuasaan. Walaupun itu ada unsur keagamaan. Nah, itu nanti kalau ditelusuri lagi antara, ya, Hamas kemudian dengan Hizbullah, ada Houthi. Ini sebenarnya ada beda keyakinan. Hamas itu lebih kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Hizbullah itu Syiah, Houthi Syiah, Iran Syiah. Nah, ini mereka malah yang mendukung Hamas, sementara orang-orang yang Ahlus Sunnah di sekitarnya nggak mau melangkah membantu secara terang-terangan. Nah, ini kan kacau lagi suasana. Jadi repot juga, kita mau mendukung apa yang dilakukan Iran, tapi dibalik itu secara akidah mereka Syiah. Tapi kalau tidak ikut mendukung, rasanya kok kasihan Hamas, hancur-hancuran, gak ada yang bantu. Kita modalnya doa, lumayan, alhamdulillah. Nah ini, jadi kembali lagi, jadi ini memang suasana di zaman Nabi antara umat Yahudi yang satu sisi, ya, mengakui seorang Nabi Muhammad SAW, tapi sisi yang lain mereka tidak mengimaninya atau tidak mau mengakui atau mengucapkan syahadatnya. Nah, ini berkaitan dengan umat Yahudi dan umat Islam, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ya,
Sudah suruh belum? Belum ya. Halaman 102. Tetapi alasan ini tidak diterima oleh Allah dan dinyatakan sebagai perbuatan mencampur adukan dan menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Taurat sampai saat kita ini. Jadi orang Yahudi memang mereka masih mempertahankan untuk tidak membenarkan apa yang tertulis dalam Taurat lalu dicocokkan dengan fakta yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Intinya tidak mau mengakui. Begitu juga Allah tidak menerima ulama yang datang kemudian dari agama dan syariat apapun yang meninggalkan kitabnya dan mengikuti ucapan ulama dahulu dengan alasan seperti di atas. Semua yang diketahui berasal dari kitab Allah, wajib kita amalkan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti, hendaklah bertanya kepada ahlinya. Jika kita sudah mengerti dan mengetahui, maka wajiblah kita amalkan. Artinya ini pesan umum, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi kepada umat Islam seharusnya pun sama. Membaca Al-Quran, kita harus menerima apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Tidak pilih-pilih mana yang cocok untuk kita lalu kita ambil, mana yang tidak sejalan dengan kehendak kita tinggalkan. Ini adalah gaya orang Yahudi. Kemudian ada penyebutan dalam kitab At-Taisir, dikatakan, ini salah satu kitab tafsir, bahwa titah Allah ini dapat juga ditujukan kepada kaum muslimin. Jadi walaupun ayat larangan la talbisul haqqo bil batil, itu larangan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, wa taqtumul haqqo, dan menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ini khusus untuk orang Yahudi. Tapi kita boleh menafsirkan atau memahami ayat ini ditujukan kepada umat Islam, karena Al-Quran dibaca oleh umat Islam. Makanya di sini dalam kitab Taisir, salah satu kitab tafsir, menyatakan bahwa dapat juga, artinya ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin. Jadi tidak kemudian memang ini sababun nuzulnya, sebab turunnya berkaitan dengan Bani Israel, lalu fokus hanya untuk Yahudi saja. Jadi seakan-akan ayat ini nggak lagi berfungsi untuk umat Islam. Makanya ada cara pandang bahwa melihat ayat itu bukan hanya karena sababun nuzulnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada yang mengungkapkan seperti itu, bahwa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah itu bi umumil lafzi, dengan keumuman redaksi. Karena di sini larangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu umumnya begitu, tidak peduli ini sababun nuzulnya berkaitan dengan Yahudi atau tidak. Makanya lebih khusus sabab, tidak hanya fokus pada sebab nuzulnya. Artinya ayat Al-Quran itu kita ambil hikmahnya, ambil makna yang terkandung, yang tertulis, apapun, sekalipun ini berkaitan dengan orang musyrik, berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan orang Nasrani, tapi kalau itu mengandung makna pesan buat umat Islam, maka umat Islam pun harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil untuk dijadikan pedoman. Karenanya dinyatakan begini, semacam panduan, seakan-akan ayat ini ditujukan kepada umat Islam. Jelasnya makna titah itu begini. Ini contoh.
hai para sultan. Nah ini kalian orang Islam sekalipun, janganlah kau campur keadilan dengan kezaliman. Nah, jadi jangan sampai seorang penguasa, ya, mereka juga mengambil yang menguntungkan, nah, mereka ambil, tapi mana yang merugikan mereka tinggalkan, atau berbuat kezaliman. Ya, kadang dia seakan tampil sebagai orang yang adil, pro rakyat, belusuan kemana-mana, baru dilantik sehari langsung belusuan. Wah, biar kesannya peduli kepada rakyat, kerja. Tapi sisi yang lain melakukan kezaliman, melakukan perbuatan kebohongan, dusta dan sebagainya. Ini mencampur adukan, seakan-akan penampilan dengan pencitraan untuk menunjukkan orang baik, tapi di sisi yang lain dia melakukan perbuatan zalim dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ini seakan-akan dicontohkan. Buku ini ditulis sebelum kondisi seperti di Indonesia, ya. Tapi contohnya sudah bisa kita kadang membaca kok cocok untuk kita baca zaman sekarang gitu. Itu hebatnya dalam mencontohkan pesan kepada para penguasa. Ini sebagai nasihat, bukan sebagai permusuhan kepada penguasa, pada mereka yang sedang memegang jabatan tertinggi di negeri ini umpamanya. Tidak sama sekali bermaksud bermusuhan atau memusuhi, tapi justru demi kemaslahatan, demi kebaikan. Mari bersama-sama untuk menegakkan keadilan. Atau kepada para hakim, jangan kau campur hukum dengan sogokan. Nah coba, ada kasus orang yang mestinya dihukum malah dibebaskan. Nah akhirnya ada pihak-pihak yang melaporkan. Nah sekarang hakimnya yang ditangkap belum. Dan ada saja zaman sekarang di negeri kita ini. Jadi hakim yang mestinya menegakkan keadilan, tapi ternyata mendapat sogokan lumayan 20 miliar. Ya, bagi sebagian orang, nah sudah ambil masalah undang-undangnya yang membuat dia bebas bisa diatur kan gitu. Dan itu terjadi. Ya, sekarang dalam proses itu bagi mereka yang mengikuti perkembangan hukum di negeri ini. Tapi yang enggak ya sudahlah, biarin urusan mereka daripada mumet. Nah ini. Jadi sekali lagi, hai para hakim, jangan kau campur hukum dengan sogokan. Ya. Jadi hakim manapun, dimanapun, kapanpun, kasus apapun, kalau kemudian merubah-rubah aturan, ya, merubah-rubah aturan demi kepentingan tertentu, ini masuk ya, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Jadi apalagi masa-masa ada pilpres, pilkada, wah ini mereka kadang-kadang bekerja untuk kemaslahatan. Atur tuh undang-undangnya, atur tuh aturannya, ya, untuk kepentingan tertentu. Seakan-akan ini adalah kebenaran, melakukan ini sesuai undang-undang, padahal undang-undangnya yang dirubah dulu gitu. Ini kan namanya mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Rakyatnya hanya bengong-bengong saja. Apalagi pengajian sambil ngantuk sudah mikir. Padahal sudah lagi selesai loh ya. Jadi begitulah seterusnya kepada setiap golongan umat Islam. Jadi ayat ini juga pengingat buat kita. Penutup, nah kalau sudah dengar penutup kan rasanya main rampung ya. Ya, jadi hampir selesai. Jadi selanjutnya ayat ini ya, sekalipun khusus tertuju kepada Bani Israel, ya, namun dapat mencakup semua orang yang berbuat seperti mereka. Nah, ini sekali lagi kita tidak paku dengan istilah ini sababun nuzulnya untuk Bani Israel, berarti tidak berlaku untuk umat Islam. Nah itu tidak demikian cara berpikirnya. Sekali lagi, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah biar kita melek, coba ikuti saya. Al-ibrah bi umumil lafzi la
bi khususis sabab. Ini cocok di akhir ini ya, bisa mengikuti. Jadi al-ibrah yaitu mengambil pelajaran bi umumi, dengan keumuman lafzi redaksinya, lafalnya, la bukan bi khususis sabab, dengan kekhususan sabab. Ayat ini sababnya berkaitan dengan Bani Israel, tapi kita mengambil pelajaran juga untuk umat Islam karena redaksinya secara umum melarang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran padahal ngerti tentang kebenaran itu. Selanjutnya sebagai akhir penjelasan di sini, karenanya ya, orang yang menerima suap ya, untuk merubah kebenaran dan membatalkannya atau menolak memberitahukan apa yang wajib diberitahukan atau menyampaikan ilmu yang wajib disampaikannya, tetapi hanya mau kalau diberi upah, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan ayat ini. Shadaqallahul Azim. Kita baru satu ayat, yaitu ayat 42, sementara ayat 43-nya belum kita baca, tentang perintah sholat dan zakat. Ini sebenarnya juga untuk orang Yahudi. Artinya mereka orang Yahudi diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, dan mereka diminta rukuk ya, bersama orang-orang rukuk secara berjamaah. Jadi orang Yahudi ya diperintah sholat jamaah gitu. Cuma bagaimana tata cara sholatnya ya, itu nanti kita baca pada kesempatan yang akan datang. Siap? Ya. Semangat? Semangat. Mana semangatmu? Alhamdulillah, biar tahunya itu semangat itu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu